Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan lanjutan materi sebelumnya yang berhubungan dengan flowchart ya. Mungkin di pertemuan hari ini saya tidak menyampaikan terlalu banyak ya, karena kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan flowchart login system ya di situ. Kemudian kita sudah buat juga registrasi dan juga login ya, programnya dan juga flowchartnya di situ. Nah, kemudian yang di pertemuan hari ini kita akan menggabungkan eh, lupa paspor ya di sini. Jadi ada tiga di situ, ada 3 poin. Yang pertama registrasi, yang kedua adalah login sistem, yang ketiga adalah lupa paspor ya, sistem lupa paspor ya, atau fitur lupa paspor di situ. Jadi ada tiga ya. Kalau sebelumnya kan kita buat login saja di situ. Kemudian yang kedua kita buat registrasi dan login. Kemudian yang ketiga ini kita buat registrasi, login dan juga fitur lupa password ya di situ. Nah, jadi ada tiga ya di situ. Dan di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan programnya di situ. Nanti ada tugas di situ. Tugasnya kalian ketikkan program ini, kemudian kalian jalankan, kalian running ya, dijalankan. Kemudian setelah itu kalian buat flowchartnya. Nah, nanti yang dikumpulkan adalah hasil dari programnya ketika dijalankan, di screenshot dan juga buatan flowchart kalian gitu. Jadi kalian buat flowchart bagaimana sistem ini bekerja gitu. Nah, untuk membuat flowchart itu kalian harus menjalankan sistem ini dulu. Jadi kalian ketikkan semua programnya, dijalankan. Setelah itu kalian operasikan bagaimana program ini bekerja gitu ya. Sistemnya seperti apa, kemudian baru kalian buat flowchartnya di situ gitu. Jadi seperti itu ya gambaran cara kerjanya. Cara mengerjakan tugasnya gitu. Nah, registrasi dari sistem ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini menjadi bagian apa ya namanya? Bagian utama ketika kita ingin mengembalikan password kita yang lupa di situ. Jadi ini sering kita temui pada login Facebook ya. Login Facebook. Nah, di sistem yang kita buat ini nanti di situ ada pertanyaan keamanan di situ. Jadi kalau kita mau mengembalikan password yang lupa, kita nanti diminta untuk menjawab pertanyaan keamanan di situ. Itu sama seperti di Facebook ya. Kalau di Facebook itu kita kan menjawab pertanyaan keamanan juga di situ. Kalau kita lupa password, kita kemudian menggunakan fitur lupa password di Facebook, kemudian Facebook akan mengarahkan kita untuk menjawab pertanyaan keamanan di situ. Misalkan dia memberikan pertanyaan siapa orang tua kita gitu. Atau di mana alamat rumah kita di situ. Nah, dia memberikan pertanyaan keamanan seperti itu. Kemudian kalau kita jawab dengan benar, maka kita akan diarahkan untuk mereset password kita di situ. Apa fungsi pertanyaan keamanan ini? Fungsinya adalah supaya akun kita tidak diambil alih oleh orang lain di situ. Artinya ketika orang lain ingin mengambil alih akun kita, dia akan dihadapkan oleh pertanyaan keamanan tersebut yang mana jawaban dari pertanyaan keamanan itu hanya diketahui oleh pemilik asli dari akun tersebut gitu. Jadi tidak semua orang tahu jawabannya, maka akun tersebut tidak bisa direset ke passwordnya tidak direset ya, tidak bisa direset di situ oleh orang lain. Jadi ketika orang lain mau mereset, dia harus menjawab pertanyaan keamanan tersebut gitu. Jadi keamanannya berlapis di situ ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Dan apakah ada kelemahan dari sistem ini? Tentu ada. Kalau kita pakai Facebook itu sudah double ya. Selain kita diminta untuk menjawab pertanyaan keamanan ketika kita klik lupa password, kadang-kadang kita juga diarahkan ke kode OTP di situ. Artinya Facebook mengirimkan kode OTP ke email yang terdaftar atau nomor HP yang terdaftar di situ. Tapi kita belum masuk ke dalam fitur tersebut. Karena fitur tersebut itu sedikit rumit untuk dibuat ya, karena kita butuh menghosting website atau kita memerlukan server dan sebagainya di situ. Jadi kita hanya bermain di pertanyaan keamanan ini saja untuk keamanannya itu ya. Nah, kemudian ketika program ini dijalankan seperti apa gambarannya? Ini kalau kita bisa lihat di sini DB file ini adalah di mana tempat akun kita itu dibuat atau disimpan ya di sini.
Jadi ketika kita registrasi kan kita mendaftarkan akun baru di situ. Nah, itu datanya tersimpan di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada bagian dari registrasi ya. Registrasi baru ya. Pertama registrasi baru. Kemudian kalau di sini sudah ada nama yang terdaftar, ya di situ, atau username sudah ada, maka di sini kita diminta untuk mencari username lain di situ gitu. Nah, kemudian di sini juga kita diminta untuk mengisi password ya di registrasi ini gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini kita diminta untuk mengisi pertanyaan keamanan, misalnya nama hewan peliharaan. Kemudian di sini setelah itu kita diminta untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan tersebut, disarankan secara singkat ya. Nah, kemudian setelah registrasi ini berhasil kita lewati, kemudian kita dimunculkan tulisan print registrasi berhasil di situ ya, setelah kita proses registrasi. Jadi program registrasi itu ini ya. Gitu. Program registrasi itu ini gitu. Nah, kemudian setelah kita registrasi, kemudian kita baru bisa mencoba fitur login. Nah, fitur login itu ini ya, codingnya ini. Kemudian ketika kita login di sini, ketika kita menggunakan username yang terdaftar di sini, nanti kita berhasil login ya di sini. Username dan password yang benar, kita berhasil login dengan tanda dimunculkan tulisan ini, login berhasil, selamat datang gitu. Kalau kita tidak berhasil login, maka akan muncul tulisan password salah ya, password salah atau username tidak ditemukan di sini gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita passwordnya salah, maka nanti akan muncul tulisan print ini, yaitu password salah. Kalau misalkan username-nya tidak ada atau salah di sini, maka akan dimunculkan tulisan print username ini tidak ditemukan di situ. Jadi program login itu ini. Ya, jadi program login itu ini. Nah, kemudian ketika kita mengklik lupa password, nah ini bagian lupa password di sini. Kita akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan keamanannya. Jadi kita masukkan username, apakah username-nya ditemukan atau tidak gitu. Setelah itu baru kita diminta untuk menjawab pertanyaan keamanan di situ untuk mereset password. Nah, untuk mereset password ini kita diminta untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalkan jawaban pertanyaan kita itu benar ya di sini. Kalau jawaban pertanyaan kita benar, pertanyaan keamanan itu berhasil kita jawab dengan benar, maka nanti kita langsung diarahkan ke masukkan password baru ya di sini. Nah, makanya di sini new password ya. Jadi kita diminta untuk masukkan password baru, kemudian mengulangi password baru tersebut, baru nanti password tersebut bisa kita rubah gitu. Nah, kalau misalkan passwordnya sama yang kita inputkan, maka nanti akan dimunculkan tulisan ini, print password tidak sama, coba lagi. Nah, kemudian ketika password kosong, maka akan dimunculkan tulisan ini, print ya, tidak, password tidak boleh kosong di sini gitu. Nah, kemudian ketika password berhasil kita rubah, maka akan dimunculkan tulisan ini, print password berhasil direset, silakan login dengan password baru gitu ya. Nah, kemudian di save ya password baru tersebut gitu. Nah, kemudian setelah itu kita akan ditampilkan lagi di sini menu ya, menu registrasi, login, lupa password, pertanyaan ya di sini. Ada ada 3 fitur di sini. 3 fitur. Jadi seperti itu ya cara kerja programnya gitu. Nah, di sini kalau kita jalankan codingnya atau programnya, seperti apa sih kalau kita jalankan? Ya, kita jalankan seperti ini. Maka akan ada 3 menu di sini ya. Kita tinggal pilih salah satu dulu. Kita akan coba registrasi dulu ya di sini. Kita pilih nomor 1. Nah, kita akan ketikkan username ya di sini. Ketikkan username, kita kasih nama misalkan Putri ya namanya, Putri nama username-nya. Kemudian passwordnya kita buat kita buat 890 ya passwordnya, 890 passwordnya. Kita enter. Nah, kemudian diminta untuk mengulangi passwordnya. Ini proses registrasi ya, proses registrasi pendaftaran. Kita ketikkan 890 lagi. Enter. Kemudian kita diminta untuk membuat pertanyaan keamanan ketika proses registrasi atau pendaftaran akun ini. Pertanyaan keamanan ini
di sini dicontohkan misalkan nama hewan peliharaan kita, tapi itu bebas ya, bisa nama orang tua dan sebagainya gitu ya, bebas terserah kalian gitu. Atau merek smartphone kalian, merek HP kalian gitu. Ini saya coba contoh merek HP saya di situ ya, saya contohkan gitu. Atau merek laptop juga bisa gitu. Ya terserah kalian gitu ya. Yang penting jawabannya satu kata saja di situ gitu. Saya coba merek HP saya gitu ya. Merek tipe ya, tipe HP saya gitu ya. Tipe HP saya gitu, tipe HP saya. Saya enter di sini. Kemudian kita diminta untuk memberikan jawabannya gitu. Jawabannya misalkan Samsung di sini ya. Samsung. Enter ya di sini. Nah, setelah itu registrasi berhasil. Jadi akun kita ini sudah berhasil kita buat ya. Kemudian kita ingin mencoba fitur login di sini. Kita pilih nomor 2. Kita coba login ya di sini. Kita coba login, kita coba pakai nama kita Putri ya di sini. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba passwordnya ya. Kita coba password yang salah dulu. Kita coba password yang salah. Kita pencet 1 2 3. Harusnya kan 890 ya. Kita pencet 1 2 3. Nah, sistem menolak ya. Password salah di sini. Nah, jadi kalian harus coba dulu untuk menginputkan password yang salah gitu. Sistem menolak atau tidak gitu. Kalau tidak menolak, nah berarti ada yang salah di program kalian. Harusnya kan menolak karena password atau username-nya salah di situ. Kita coba lagi login ya. Kita pencet nomor 2 di sini. Kemudian kita coba login dengan username yang benar. Kita ketikkan Putri, passwordnya juga kita gunakan yang benar ya di sini. Passwordnya kita gunakan 890, password yang benar. Kita enter. Nah, di sini langsung tulisannya muncul login berhasil, selamat datang Putri di sini. Nah, kita akan coba rubah passwordnya di sini. Kita pilih nomor 3. Kita pilih nomor 3. Nah, masukkan username. Kita akan coba rubah username si Putri ini. Si Putri ini kita akan rubah username-nya. Bukan username-nya yang dirubah ya. Maksudnya kita ketikkan username-nya. Ketikkan username-nya Putri gitu ya. Pasport dari Putri ini maksudnya yang dirubah gitu ya. Username-nya tidak dirubah tapi pasport dari Putri ini yang dirubah. Kita coba enter. Nah, kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan keamanan di sini. Tipe HP saya di sini. Tipe HP saya di situ gitu. Kita akan coba untuk menjawab pertanyaan keamanan yang salah. Tipe HP si Putri ini kan Samsung. Kita akan jawab Oppo di sini tipe HP-nya. Apakah sistem akan menolak? Di sini langsung muncul tulisan bahwa jawaban salah, tidak dapat mereset password gitu. Jadi ini pertanyaan ini sebagai keamanan lebih gitu. Kita akan coba lagi satu kali lagi untuk memberikan pertanyaan keamanan yang benar untuk merubah password si akun Putri ini. Kita pencet nomor 3, lupa password, kemudian masukkan username si Putri. Kemudian pertanyaan keamanan tipe HP saya, kita jawab pertanyaan yang benar yaitu Samsung. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita diminta untuk merubah password baru. Password si Putri tadi kan 890. Nah, kita akan coba rubah menjadi 123 ya di sini. Kita akan rubah menjadi 123. Kita enter. Kemudian kita diminta untuk mengulangi password yang baru. Kita pencet 123 dan enter. Maka di sini password berhasil direset. Silakan login dengan password baru. Nah, kita akan login dengan password baru ya. Kita akan coba. Kita pencet nomor 2 di sini. Kita akan coba login dengan akun Putri dengan password yang baru. Kita pencet username-nya Putri ya. Kita username Putri, kita enter. Kita coba dengan password yang sebelumnya dulu. Password yang sebelumnya kan 890. Nah, kita akan coba 890. Apakah sistem menolak? Kita enter. Password salah. Nah, jadi di sini passwordnya sudah berganti ya, tidak 890 lagi gitu. Jadi fitur lupa passwordnya sudah bekerja di sini. Kita akan coba gunakan login dengan password yang baru yang sudah kita rubah tadi. Kita gunakan, pilih nomor 2. Kemudian kita username-nya dengan Putri di sini username-nya. Kemudian kita enter dan kemudian kita pilih kita ketikkan 123 ya di sini. Kita ketikkan 123 karena kan password yang baru tadi 123 yang barusan kita rubah. 123 apakah berhasil login? Nah, ternyata di sini berhasil login ya. Selamat datang Putri di sini. Nah, artinya fitur lupa password ini sudah bekerja dengan
benar di situ gitu ya, karena kita sudah berhasil merubah password tadi. Nah, tugas kalian adalah kalian menjalankan perintah-perintah yang saya sudah jelaskan di sini tadi, kemudian semuanya ini di screenshot ya, hasil prosesnya ini di terminal ini kalian screenshot. Alurnya sama seperti yang saya lakukan tadi barusan gitu ya. Dan setelah itu kalian buat flowchartnya. Ya. Setelah itu kalian buat flowchartnya, kemudian gambar ya, flowchart itu digambar, atau kalian kalau misalkan ada laptop kalian bisa pakai software Visio atau yang lainnya gitu ya untuk buat flowchartnya supaya lebih rapih di situ ya. Kemudian di situ kalian buat flowchartnya, kemudian kalian screenshot hasilnya ini gitu ya. Di screenshot semua gitu hasilnya gitu. Kemudian dikirimkan ke AdLink gitu ya. Jadi kalian membuat flowchart tentang sistem ini bekerjanya seperti apa gitu. Kalian bisa pelajari lah dari alur seperti ini gitu. Dari alur ini kalian bisa pelajari alurnya seperti apa sih. Nah, kemudian kalian buat flowchartnya gitu, gambaran dari flowchartnya. Kalau sebelumnya kan kita membuat flowchart dulu, baru membuat programnya. Nah, kalau ini kita membuat programnya sudah ada di situ, kemudian kita buat flowchartnya di situ gitu. Jadi programnya dulu, setelah itu flowchartnya gitu. Nah, jadi tugasnya seperti itu ya. Jadi kalian buat flowchartnya, bisa digambar atau kalian bisa menggunakan laptop. Kalau yang sudah ada laptop, kalau tidak laptop bisa pakai digambar di kertas flowchartnya. Kemudian program ini kalian jalankan di situ. Kalau mau di laptop bisa di Visual Studio, atau kalau misalkan mau di HP di PyDroid di situ gitu. Itu ya. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana di situ. Nah, jadi itu terkait dengan tugasnya, nanti dikirimkan ke AdLink ya di situ. Nanti saya akan share linknya di situ. Itu terkait dengan materi hari ini dan tugas yang saya berikan ke kalian ya di situ gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan ke grup ya di situ. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya tutup ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.